ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan ini sebelum kita melaksanakan salat tarawih, kembali kita lanjutkan pembahasan yang kemarin terkait dengan permasalahan iktikaf. Ya. Kalau kemarin yang terakhir kita bahas adalah batasan waktu minimal dan batasan waktu maksimal untuk beriktikaf. Intinya tidak ada batasan waktu minimal dan maksimal. Semuanya kembali kepada keikhlasan dan kemampuan kita. Nah, keikhlasan dan kemampuan kita. Nah, yang berikutnya adalah kapan kita memulai iktikaf. Kapan kita memulai iktikaf? Kita sudah tahu iktikaf yang datang riwayatnya dari Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum dan juga istri beliau semuanya menyebutkan iktikafnya di 10 akhir Ramadan. Yang jadi pertanyaan, kapan mulai? Nah, di kalangan para ulama ada 2 pendapat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Yang pertama, dan ini pendapat mayoritas jumhur ulama, adalah iktikaf di akhir Ramadan dimulai pada tanggal 21 Ramadan. Tepatnya malam 21 Ramadan. Atau harinya hari ke-20. Ya. Misalnya hari ini masuk hari ke-20. Berarti begitu maghrib sudah masuk malam 21. Begitu maksudnya. Sebab pergantian hari dalam Hijriyah atau bulan Qamariyah itu dengan berpindahnya siang ke malam. Sudah berganti hari itu. Kalau di Masehi kan nanti pukul 00. Toh? Pukul 00 lewat 01. Berarti sudah masuk hari berikutnya itu. Tapi terhitung dini hari. Kalau di bulan Qamariyah, begitu maghrib, sudah ganti hari. Sudah masuk hari berikutnya itu. Ya. Nah, malam ke-21 atau hari ke-20. Iya, ketika matahari terbenam. Iya, ini awal dimulainya untuk beriktikaf. Artinya kalau ada yang niat iktikaf full, ya, apakah full 1 malam, ya, atau full selama 10 akhir, dia mulai masuk membawa peralatan iktikafnya itu ketika maghrib malam ke-21. Ini sekali lagi pendapat jumhur ulama, ya, dan itu yang disebutkan dalam sejumlah para ulama yang mereka beralasan bahwasanya malam ke-21 itu sudah terhitung di 10 akhir Ramadan. Kemudian kemungkinan Lailatul Qadar itu pun jatuh pada malam ke-21. Ya, kenapa? Sebab itu pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka bagi yang ingin iktikaf, ya, silakan kita ambil pendapat jumhur ulama ini. Nah, sekaligus kita mendapatkan malam-malam ganjil. Hanya perlu saya ingatkan, kadang kita memilih-milih. Iya, disebabkan apa? Lailatul Qadar kan kata Nabi di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu kalau dihitung dari malam ke-20, hari ke-20. Iya.
Dan itu kalau memang Ramadan 30 hari. Coba kalau Ramadan 29 hari. Ya, 29 hari. Oh, dari mana kita menghitung? Makanya lebih aman semuanya di 10 akhir iktikaf saja. Ya, lebih aman seperti itu. Nah, toh kalau malam apa yang kita lakukan? Ya, nah, saya biasa ingatkan itu dulu ya. Jam tidur kalau 10 akhir Ramadan. Kecuali memang besok harus beraktivitas, harus kerja. Tapi kalau antum asalnya adalah pengacara, ya, pengangguran banyak acara, ya, jangan. Tidak ada kesempatan lain kayaknya. Sebab setelah itu, ya, tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan. Tidak ada. Nah, jangan terpesona dengan usia yang masih muda, ya, masih lama perjalanan. Tidak. Ya, sudah banyak bukti. Justru yang muda mati cepat. Ya. Nah, yang belum kawin mati cepat. Makanya kan memang sebelum, ya, kalau mau menikah di 10 akhir Ramadan juga tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Ijab kabul saja. Ya. Nah, saya pernah kasih tahu ijab kabul, pestanya buka puasa. Ya, buka puasa bersama atau pestanya setelah lebaran. Ya, wah, luar biasa. Itu perjuangannya luar biasa itu kalau pengantin baru di bulan Ramadan, khususnya di siang hari. Nah, tapi ya qadarullah ma syaa fa'ala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu dimulai ba'da subuh, tanggal 21 Ramadan. Jadi misalnya tadi sudah masuk 21 Ramadan. Ya, subuhnya itu sudah masuk ke masjid. Ya, subuhnya sudah masuk ke masjid, membawa peralatan iktikafnya, niat iktikaf dan tidak keluar lagi. Nah, tidak keluar lagi. Nah, berat ya iktikaf itu. Iya, bagi yang belum pernah merasakannya, ya mungkin dia sudah bayangkan berat sebab tidak kemana-mana dan seterusnya. Iya, tapi sebenarnya tidak. Iya. Kenapa? Manusia, ya, terbaik yang pernah ada di bumi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Ya, nah, dan itu mudah. Bersamaan dengan itu, ya, kita kadang meremehkan amalan yang satu itu, sebab fokus untuk menanti masuknya Lebaran. Padahal, ya, keutamaannya luar biasa. Nah, ini pendapat yang kedua, yaitu tanggal 21 Ramadan. Dan yang kuat adalah pendapat jumhur ulama tadi. Ya. Kemudian kapan berakhirnya waktu iktikaf? Berakhirnya waktu iktikaf, ini pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kebanyakan para ulama berpendapat terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Misalnya ini sudah akhir Ramadan. Dari mana kita tahu? Ya, setelah dipastikan hilal muncul, maka ini sudah malam terakhirnya. Sudah masuk 1 Syawal, dari malam itu terakhir. Iya, maka ketika terbenam matahari itu sudah bisa keluar. Iya, ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang lainnya, iya, nanti dia keluar ketika mau sholat Id. Mau sholat Id, Idul Fitri. Nah, dia mau keluar nih dari masjid menuju ke tempat sholat Id. Ya, nah, ya, ini jemaah sekalian, mungkin ada yang berpikir ini kayak orang-orang kerjaan, ya toh, orang-orang kerjaan. Tidak ada yang bikin, tidak ada aktivitas duniawi selama 10 hari terakhir. Iya, antum tahu Nabi itu pengangguran atau bukan? Beliau banyak sekali namanya tugas dan tanggung jawab. Ya. Bersamaan dengan itu beliau seperti pengakuan istrinya beliau, i'takafi ashril awakhir hatta tawaffahu Allah. Senantiasa iktikaf beliau. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita berusaha memanage, mengatur waktu kita supaya maksimal di 10 akhir Ramadan. Nah, demikian secara ringkas. Yang berikutnya, amalan-amalan yang dilakukan saat iktikaf.
Ya. Secara umum, ya, secara umum seluruh amalan soleh yang ada tuntunannya itu boleh kita lakukan. Ya. Dan tidak ada amalan secara khusus. Kalau mau dibilang dibaca ini 50 kali. Kan ada seperti itu. Zikir ini dibaca ini atau baca ko Yasin. Ya. Naam, baca ko Al-Waqiah. Baca apa lagi tuh? Pokoknya ada amalan tertentu. Tidak ada aja. Iya, semuanya itu boleh dengan catatan jangan dikhususkan. Ya, kalau antum senang dengan Yasinan, maka harusnya antum juga senang dengan Anfalan. Ya, tahu Anfalan? Surah Al-Anfal. Ya, senang juga dengan Ali Imranan, Ali Imran. Nah, sebab isi Al-Quran bukan cuma surah Yasin. Ya, nah, banyak surah-surah yang lainnya. Nah, termasuk diantaranya solat-solat sunat baik yang memiliki sebab ataupun yang tanpa sebab. Kalau yang memiliki sebab seperti masuk masjid, itu solat sunat ada sebabnya. Kita solat sunat kenapa? Masuk masjid. Ya. Duha, kenapa kita solat duha? Karena masuk waktu duha. Ya. Paham maksudnya? Yang ada sebabnya. Ya. Ada solat yang tidak ada sebabnya. Ya, nah, misalnya kayak duduk-duduk di masjid, tiba-tiba sholat sunat dah, itu tidak ada sebabnya. Ya, sholat sunat mutlak namanya. Ya, nah, cuman yang perlu diperhatikan kalau sholat sunat yang mutlak ini diperhatikan waktu-waktu terlarang untuk sholat. Waktu-waktu terlarang untuk sholat. Berapa waktu terlarang untuk sholat? Secara umum 3, secara rinci 5. Ya. Pertama, setelah ba'da subuh. Setelah sholat subuh. Tidak ada sholat sunat. Ba'da subuh. Nah, kemudian setelahnya itu adalah ketika matahari pas terbit. Pas terbitnya matahari. Nah, bagaimana sholat isyraq? Isyraq itu ketika matahari sudah terbit sejenak. Bukan pas terbitnya. Ya. Nah, sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika matahari pas berada di tengah-tengah langit. Itu waktu terlarang untuk sholat. Ya, matahari pas berada di tengah-tengah langit. Iya, karena waktu duhur itu setelah matahari condong. Condong sedikit ke sebelah barat, baru masuk waktu duhur. Yang keempat, setelah sholat asar. Iya, dan yang kelima, ketika matahari pas terbenam. Ya, pas terbenamnya. Nah, matahari terbenam, matahari terbit itu ya, terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Dan itu waktu ibadahnya kaum musyrikin. Kita dilarang tasyabuh menyerupai mereka. Ya, semua salat yang tanpa sebab jangan dilakukan di waktu itu. Tapi salat yang ada sebabnya ya, seperti tadi, iya. Pas kita masuk masjid, matahari di tengah-tengah. Tidak ada masalah. Sebab itu sholat yang ada sebabnya. Ya. Nah, setelah subuh kita datang. Ya. Kita sholat sunat tahiyatul masjid. Tidak ada masalah. Sebab itu ada sebabnya. Ya. Sebabnya itu masuk masjid. Yang tidak boleh itu tanpa sebab. Ya. Nah, ini perbanyak kita lakukan di waktu kita iktikaf. Ya. Nah, kemudian semua salat sunat tersebut 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Ya. Termasuk salat isyraq setelah subuh matahari terbit, ya, tunggu sejenak baru kemudian kita salat isyraq. Ini keutamaannya luar biasa seperti disebutkan dalam hadits At-Tirmizi. Ya. Tapi dengan syarat dia harus salat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian menunggu sampai terbitnya matahari. Iya, lalu dia sholat 2 rakaat. Kata Nabi, iya, karena kal haji wal umrah tamah seperti melaksanakan ibadah umrah secara sempurna. Iya, secara sempurna. Jadi ini keutamaan didapatkan orang yang sholat subuh berjamaah. Iya, dan menunggu sampai dengan terbitnya
matahari. Hanya jemaah sekalian, ini tidak boleh kita lebih dari 2 rakaat. Ya. Nah, sebab yang tuntunan dari Rasulullah cuma 2 rakaat. Makanya di zamannya tabi'in, ya, ada yang sampai melaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu ditegur. Kenapa sampai melaksanakan sekian banyak rakaat? Alasannya mungkin semakin banyak rakaatnya semakin besar pahalanya. Iya. Maka jawabannya, iya, yang besar pahalanya itu sesuai tuntunan sunnah. Kalau memang cuma demikian 2 rakaat yang tuntunan sunnah, itu yang besar pahalanya. Ya, dibandingkan Anda menyelisihi sunnah. Walaupun niatnya baik. Iya, niatnya baik, tapi menyelisihi sunnah. Nah, itu tidak benar. Termasuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, sampai di mana bacaan Al-Quran antum? Ini malam ke 16. Harusnya sudah selesai tadi 15 surah. 15 juz. Harusnya kan? Iya, sudah gimana? Ya, yang punya job siang banyak itu saya maklumi. Ya. Tapi ya, sebaiknya jangan dilalaikan. Ya. Harus ada target. Ya, harus ada target. Setiap habis sholat setengah lembar kah, 1 lembar. Toh waktu maksinya antum kan tidak ada makan siang. Toh tidak ada waktu makan siangnya, pakai itu. Ini 1 lembar, 2 lembar. Iya, habis asar juga demikian. Iya. Waktu ngabuburit juga. Ya. Daripada kuping ngabuburit bikin banyak dosa, cuci mata dengan dosa, mending kau baca Al-Quran. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ternyata kita bisa membaca Al-Quran dengan waktu-waktu tersebut. Termasuk memperbanyak doa jemaah sekalian. Ya, banyak doa di waktu-waktu 10 akhir itu. Ya, semua hajat dan kebutuhan antum, ya, mintalah kepada Allah. Iya. Nah, hanya saya sarankan, ya, sebaiknya hajat dan kebutuhan tersebut lebih diutamakan yang sifatnya akhirat. Kenapa? Kalau yang akhirat kita kejar, dunia akan ikut itu. Ya. Daripada antum hanya mengejar dunia saja, ya Allah, lancarkanlah rezekiku seperti sungai yang mengalir misalnya. Ya. Nah, itu saja. Ya, akan diberikan rezeki sesuai dengan yang Allah takdirkan. Ya. Sesuai dengan Allah takdirkan. Adapun pahala akhirat enggak dapat. Iya, maka iya, tujuan akhirat itu lebih diutamakan. Iya, termasuk doa yang paling sering Nabi baca, iya, dan ada dalam Al-Qur'an adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling dihafal ini. Iya. Nah, termasuk berzikir. Zikir itu ada 2 macam. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak, tidak ada batasan jumlah, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kita bisa berzikir. Ya, tidak ada batasan jumlah, tidak ada batasan waktu. Yang muqayyad, yang terbatas adalah zikir-zikir yang dibatasi berdasarkan dalil. Seperti setelah sholat 5 waktu, istighfar 3 kali, Allahumma tassalam dan seterusnya. Ya, zikir pagi dan petang. Ini muqayyad. Sebab ada dalilnya. Yang dibaca itu ini.